Business development tuh ngapain aja sih? Hey guys, balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng soal bisnis dan startup, juga personal development. Dan seperti yang di intro tadi, hari ini kita akan ngebahas mengenai business development, biar teman-teman yang lagi bangun tim di business development, atau yang lagi mau memulai karir di bidang business development, bisa tahu apa aja sih yang perlu dipersiapkan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai yuk! Apa itu business development? Sebenarnya tergantung dari industri kita, tapi pada dasarnya business development bertanggung jawab pada growth yang berkaitan dengan bisnis dengan membangun hubungan jangka panjang. Bukan hanya one time hit only. Of course, at the end of it, angka penjualan pasti akan menjadi meningkat. Memang nggak secara langsung, tapi secara jangka panjang. Kita ambil contoh. As you all know, gue cukup lama di bidang industri retail, dan dalam retail channel penjualan pegang peranan sangat penting. Mau itu offline maupun online. Kalau online misalnya buka toko di marketplace atau online shop. Kalau di offline misalnya buka outlet baru di mall, ruko, stand-alone, kios, dan lain sebagainya. Bisa juga kerjasama dengan retail lain seperti Indomaret dan Alfamart. Intinya adalah memperbanyak channel penjualannya. Dan yang bertugas melakukan ini ada tim business development, mulai dari cari lokasi, survei, sampai dengan negosiasi dengan landlord. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka seorang business development akan secara gambar besar berpikir bagaimana sih biar kita bisa menangkap pasar yang lebih luas lagi, sehingga bisnis kita bisa semakin bertumbuh. Dalam konteks retail tadi misalnya, kalau bisnisnya selama ini buka hanya di mall, dan ternyata sewa di mall makin naik, pasarnya juga cuma itu-itu aja, maka mereka akan berpikir, apakah market di luar mall ada? Kalau iya, berapa besar marketnya? Sesuai nggak sama target kita? Ada buying power-nya nggak? Dan yang nggak kalah penting, gimana sih cara kita menggapai market di luar mall tersebut? Ini terjadi salah satunya di brand kopi yang terkenal banget di Indonesia, which is kita semua tahu ya, yang ijo-ijo, yes, Starbucks. Di awal-awal masuk, mereka fokus pembukaan outlet Starbucks di dalam mall. Lama-kelamaan mereka mulai sadar bahwa jumlah mall yang cocok dengan mereka juga makin terbatas. Dan ternyata ada market Starbucks di luar mall. Maka mereka mulai membuka outlet-outlet di luar mall, which is dikenal dengan istilah standalone, seperti ruko atau rumah yang disulap menjadi outlet Starbucks. Dan seperti yang tadi kita ngomongin di awal, bahwa business development gak hanya mencari aja, tapi dia juga bertanggung jawab untuk visibility study-nya dan negosiasi dengan landlord. Jadi, begitu mereka mendapatkan calon lokasi untuk outletnya, mereka akan melakukan cek apakah lokasi tersebut visible apa enggak. Biasanya mereka udah punya listnya sesuai dengan kriteria mereka. Misalnya, lokasinya di jalan utama atau enggak, bisa dilewatin berapa mobil, apakah di jalan tersebut atau di lokasi tersebut ada perkantoran, perumahan, apakah ada kompetitor, apakah di lokasi tersebut ada bank besar, retail terkenal lainnya, anything. Biasa visibility study ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter dari brand atau perusahaannya. Dan setelah ternyata visible dan manajemen setuju, business development akan meneruskan dengan negosiasi dengan landlord atau pemilik dari lokasi tersebut, termasuk soal harga sewanya, aturan bayarnya, mau ada request khusus apa, pembayaran pajak PBB, dan lain sebagainya. Baru setelah mereka setuju dan tanda tangan perjanjian dengan landlord, tim business development akan proses ke pembangunan atau renovasi outlet sampai ke opening. Of course, seperti yang tadi kita ngomongin di awal, ujung-ujungnya adalah memperbanyak angka pemasukan atau sales dari perusahaan kita. So, tim development pada akhirnya akan dievaluasi. Outlet mana sih yang salesnya bagus? Atau outlet mana yang gagal? Jadi, tim business development harus punya insting pertama-tama, yang kedua juga punya pemikiran besar, dan juga kemampuan untuk melihat apakah lokasi ini visible apa enggak.
serta kemampuan untuk bisa membangun hubungan jangka panjang. Kalau dalam konteks tadi, hubungan jangka panjang ini dilakukan antara pemilik bisnis atau brand dengan landlord. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai fungsi dari business development dan karakter-karakternya. Hopefully buat kalian yang sedang membangun tim business development di startup kalian bisa jadi lebih mengerti apa sih job desk-nya, KPI-nya, nyari kandidat yang kriteria kayak gimana sih. Dan juga buat kalian yang ingin kerja sebagai business development, make sure kalian latihan untuk melihat potensi market serta punya passion untuk membangun relasi jangka panjang biar kalian makin sukses. Kalau kalian masih ada pertanyaan, feel free untuk komen di kolom di bawah ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan like, share video ini ke teman-teman kalian. Gua Albert Tan, thank you for watching and I see you on the next video. Bye-bye!